Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nus Restu HD, membahas seputar penyakit ginjal kronis dan cuci darah atau hemodialisis. Di video kemarin kita sudah membahas terkait pengetahuan dasar tentang hemodialisis atau cuci darah. Nah, biasanya pasien-pasien yang melakukan cuci darah itu adalah pasien dengan penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal kronis, atau kita kenal dengan istilah end-stage renal disease. Nah, apa sih gagal ginjal kronis tersebut? Sebelum kita membahas terkait penyakit ginjal kronis, kita harus mengetahui anatomi ginjal beserta fisiologinya, jadi ginjal dan fungsinya. Saya coba rangkum secara singkat. Jadi secara normal manusia itu memang memiliki dua buah ginjal yang terletak di daerah pinggang bagian belakang sebelah kiri dan kanan. Nah, ukuran ginjal itu sendiri kurang lebih memiliki panjang 9-11 cm dengan lebar 5-6 cm, tebalnya 3-4 cm, berat sekitar 150 gram. Nah, ini ada gambar organ perkemihan, saluran perkemihan. Jadi di sana itu kita lihat ada dua ginjal di kiri kanan, kemudian ada di bawahnya ada gambar ureter, kemudian ada vesika urinaria atau kantong kemihnya, kemudian di bagian akhir adalah uretra yang bertugas sebagai saluran pengeluaran untuk urin. Nah, secara garis besar sebenarnya fungsi ginjal itu secara garis besar itu ada dua. Yang pertama, dia sebagai organ pembersih darah. Yang kedua, sebagai organ pembuat hormon atau enzim. Ya, ginjal sebagai organ pembersih darah itu fungsinya untuk mengeluarkan limbah. Limbah di sini kita anggap sebagai zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, atau sisa-sisa metabolisme tubuh yang harus dikeluarkan. Contohnya kelebihan air, kemudian urium, kreatinin, kalium, ion hidrogen, dan bahan-bahan limbah lainnya. Kalau ginjal sebagai organ pembuat hormon atau enzim, ada beberapa hormon yang dihasilkan, yaitu eritropoietin dan kalsitriol. Kalau eritropoietin ini dia pembentuk sel darah merah, nanti dia berkaitan dengan hemoglobin, sehingga pasien-pasien dengan gangguan ginjal kronis atau PGK pasti nanti banyak yang mengalami anemia atau penurunan HB, karena memang hormon yang dihasilkan yang berupa eritropoietin itu terganggu. Kemudian ada hormon kalsitriol yang berfungsi sebagai pembentukan tulang. Kemudian ada enzim renin. Nah, ini yang bertugas mengatur tekanan darah, sehingga kalau orang terjadi gagal ginjal kronis itu bisa juga akan meningkatkan tekanan darah atau meningkatkan tensi. Seperti itu. Kemudian apa sih pengertian dari penyakit ginjal kronis? Ini saya coba ringkas juga ya teman-teman semua. Jadi penyakit ginjal kronis ini suatu keadaan klinis di mana ginjal itu mengalami penurunan fungsi yang dapat atau tanpa disertai gangguan struktur, serta waktu terjadinya 3 bulan atau lebih. Kata kuncinya di sini kalau kronis itu terjadinya 3 bulan atau lebih, ya. Nah, di sini ada kata kunci lagi, yaitu penurunan fungsi satu dan gangguan struktur yang kedua. Nah, kalau penurunan fungsi itu
Maksudnya penurunan jumlah darah yang dapat dibersihkan oleh ginjal per menit. Nah, ini yang istilahnya yang kemarin sempat saya bahas di awal, yaitu terkait laju filtrasi glomerulus. Nah, itu terkait penurunan fungsi. Kemudian terkait struktur, kalau kita bicara masalah struktur ginjal, di ginjal itu ada perubahan struktur akibat mungkin adanya batu ginjal, kista di ginjal, kemudian pembesaran kelenjar prostat, kelainan radiologi di ginjalnya, kemudian ada sumbatan di ureter, atau adanya darah atau protein dalam air kencing, atau ginjalnya cuma satu atau kita sebut dengan istilah single kidney dan lain sebagainya. Ya, jadi kesimpulannya itu penyakit ginjal kronis ini terjadi penurunan fungsi ginjal disertai dengan gangguan struktur ginjal tersebut atau tanpa ada gangguan tersebut, dan waktu terjadinya 3 bulan atau lebih, seperti itu. Nah, teman-teman coba diperhatikan, ini sebagai penentuan untuk kita tahu derajat kerusakan penyakit ginjal tersebut. Jadi dia dibagi menjadi 5 stadium atau 5 derajat, kemudian berpatokan dengan nilai laju filtrasi glomerulusnya. Nah, untuk grade 1 atau grade 2 itu kalau manifestasinya atau terminologinya itu masih dalam kategori normal, dan di grade 2 itu masih tergolong ringan, dan biasanya di sini tanpa gejala grade 1 dan grade 2 nih. Nah, ketika sudah masuk ke grade 3 dan grade 4, gejala itu sudah ringan, sedang, sampai nanti menuju sedang atau berat. Nah, di sini sudah mulai ada keluhan juga. Kemudian di grade 4 sudah masuk kategori berat. Nah, maksudnya ada gejala ringan, sedang, sampai berat ini misalnya nanti pasiennya bisa mual muntah, bisa sesak nafas, kemudian terdapat penumpukan cairan di tubuh sehingga nanti kelihatan pasien itu tanpa udem. Kemudian sakit kepala, pusing yang diakibatkan peningkatan tensi juga seperti itu. Nah, ya kalau kita sebut gejala berat, yang paling bahaya nanti kalau pasiennya sesak napas sampai nanti terjadinya penurunan kesadaran. Nah, itu dari grade 3 sampai grade 4 sudah mulai ada gejala. Kalau grade 5, nah ini laju filtrasi glomerulusnya itu sudah kurang dari 15. Ini kategorinya sudah terminal, teman-teman. Jadi kalau sudah terminal itu namanya sudah CKD, sudah gagal ginjal kronis atau chronic kidney disease atau end stage renal disease. Nah, sehingga pada tahap derajat atau grade 5 ini sudah perlu dilakukan dialisis, yaitu cuci darah atau hemodialisis. Nah, tadi kita bicara masalah pengertian PGK sama grade-nya, sama derajatnya. Sekarang penyebabnya apa sih? Nah, penyebabnya itu bervariasi. Yang paling tersering adalah terutama di Indonesia, ini penyebab tersering dari penyakit PGK itu dia merupakan komplikasi dari penyakit lain. Contohnya pasien dengan diabetes mellitus itu bisa menjadi gagal ginjal kronis, kemudian pasien dengan hipertensi juga bisa, atau pasien dengan peradangan ginjal atau istilahnya itu glomerulonefritis. Penyebab lain bisa karena batu ginjal, pembesaran kelenjar prostat, asam urat yang tinggi, obat-obatan yang nephrotoxic, sehingga ini obat-obatan ini kalau dikonsumsi secara berlebihan menjadi racun sehingga bisa mengganggu atau menurunkan fungsi ginjal, atau mungkin di ginjal itu terjadi tumor ya, dan lain sebagainya. Nah, tadi di slide sebelumnya saya sudah sebutkan derajat-derajat PGK. Pada saat derajat 1 dan 2 itu tergolong ringan, memang tidak memberikan gejala. Kemudian di derajat 3 dan 4 itu sudah ada gejala ringan, sedang, sampai berat. Kemudian di derajat 5 itu sudah membutuhkan dialisis atau cuci darah karena sudah tahap terminal atau tahap akhir. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga, apa sih yang menjadi faktor risiko? Tentunya yang pertama itu orang dengan usia lanjut. Rata-rata pasien cuci darah itu terutama di tempat saya di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram itu kisaran umurnya sekitar 50 sampai 60 tahun yang paling banyak.
kemudian dia sudah punya penyakit lain seperti penyakit diabetes mellitus, penyakit hipertensi, atau penderita dengan penyakit tertentu, misalnya pasien dengan lupus nephritis, pasien dengan HIV juga bisa, kemudian pasien dengan kadar asam urat yang tinggi, kemudian batu ginjal, atau pembesaran kelenjar prostat atau yang kita kenal dengan istilah hipertrofi prostat dan lain sebagainya. Itu menjadi faktor risiko. Nah, teman-teman sekalian, tentunya mencegah lebih baik daripada mengobati, sehingga pencegahan ini harus sejak dini kita lakukan. Gimana sih cara yang kita bisa lakukan untuk pencegahan terjadinya penyakit ginjal kronis? Yang pertama, kita bisa general check up. Kita lakukan pemeriksaan berkala, bisa kita cek lab lengkap. Kemudian kalau kita sudah punya penyakit seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit bawaan lainnya, usahakan kita modifikasi gaya hidup. Tentunya kalau kita bicara modifikasi gaya hidup itu tidak terlepas dari apa yang kita konsumsi. Dietnya harus ketat, harus sesuai. Kalau pasien dengan diabetes mellitus, seperti apa dietnya, harus dikurangin yang sumber karbohidratnya, kemudian yang hipertensi, garamnya juga diatur, harus dikurangi. Dan tentunya dengan penyakit-penyakit seperti diabetes atau hipertensi itu tentunya didampingin dengan obat-obatan. Jadi kita harus tetap minum obat secara rutin dan teratur dan tidak boleh putus gitu. Nah, yang ketiga, ini penting sekali, membiasakan minum air putih 8-10 gelas setiap harinya. Nah, kenapa saya bilang ini sangat penting, teman-teman? Karena nanti kalau nauzubillah ya, kalau kita sudah terkena penyakit ginjal kronis, itu malah pantangan terberatnya adalah minum air putih. Kenapa? Karena ginjalnya sudah rusak, tidak bisa mengeluarkan kelebihan cairan. Kalau kita minum air putih banyak-banyak, otomatis yang terjadi adalah penumpukan atau akumulasi cairan di dalam tubuh. Yang paling berbahaya kalau cairan itu menumpuk di paru-paru, pasien bisa sesak napas, bisa mengancam nyawa. Ya, jadi mumpung kita masih sehat, ya kita usahakan minum air putih itu 8-10 gelas setiap harinya. Yang keempat, bisa kita hindari rokok dan alkohol, serta tentunya olahraga yang secara teratur. Jadi langkah preventif atau pencegahan ini prinsipnya sehat. S itu seimbangkan gizi, E enyahkan rokok, H hindari alkohol, A aktif olahraga, T tentunya ini yang tidak kalah pentingnya juga, kita harus tetap berdoa dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, itu beberapa langkah preventifnya atau pencegahannya. Baik, sekian mungkin yang bisa saya share di video kali ini. Semoga kita selalu sehat walafiat, diberikan selalu kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa sayangi ginjal Anda dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam ginjal sehat. Sayangi ginjal Anda.